Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Sefira dengan NPM 2317051062 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, materi tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi. Evolusi komputer dari generasi ke generasi. Pada generasi pertama, tahun 1940-an sampai 1950-an, generasi pertama komputer dikenal juga dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau biasa disebut juga sebagai alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Komputer sendiri pertama kali dikerjakan oleh John Presper Eckert serta Dr. John W. Mauchly dari University of Pennsylvania. Pada generasi kedua, pada tahun 1950-an sampai 1960-an, perkembangan komputer dari masa ke masa pun mulai tampak signifikan. Hal ini tidak luput dari jasa para ilmuwan yang hebat. Komputer generasi 2 hadir di antara tahun 1964 hingga 1971, di mana tabung vakum seperti pada komputer generasi pertama telah digantikan oleh transistor. Fisikawan asal Amerika bernama John Barden, Walter Hauser Brighton, dan William Branford adalah orang yang berhasil menemukan pengganti tabung hampa bernama transistor, yaitu alat yang menggantikan tub vakum di radio, komputer, dan televisi sehingga ukuran mesin elektrik yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Pada tahun 1956, transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer. Pada komputer generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan bahasa assembly. Bahasa tersebut adalah bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan lebih efisien. Penggunaan transistor sebagai pengganti vakum tube membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi pertama. Menggunakan memori yang cukup besar, penerapan penggunaan aplikasinya lebih luas dalam kehidupan. Contoh komputer generasi kedua yaitu yang pertama PDP. PDP merupakan komputer yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation. Kemudian yang kedua itu IBM 1401. IBM 1401 mulai diperkenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1965. Tak hanya IBM 1401, ada juga Univac 3. Univac 3 sebenarnya adalah perangkat digital hasil update dari Univac 1 dan Univac 2. Selain menggunakan transistor seperti komputer second generation pada umumnya, Univac 3 juga dirancang untuk melakukan berbagai format data. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Pada awal 1960-an, para ilmuwan di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Soviet mulai mengeksplorasi penggunaan sirkuit terpadu dalam pembuatan komputer. Kemudian tahun 1964, IBM memperkenalkan komputer sistem 360 yang menggunakan sirkuit terpadu. Awalnya komputer angkatan ketiga hanya dapat digunakan pemerintah dan perusahaan besar karena harganya yang cukup mahal. Namun seiring berjalannya waktu, komputer angkatan ketiga mulai diproduksi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM System 360 pada tahun 1964, DEC PDP 8 pada tahun 1965, Control Data Corporation 6600 pada tahun 1964,
Honeywell 6000 series dirilis pada akhir 1960-an, kemudian VAX pada tahun 1977. Perkembangan komputer generasi ketiga yaitu meliputi mikroprosesor, personal komputer atau PC, internet, komputer bergerak, dan komputer kuantum. Kemudian generasi keempat pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Generasi keempat komputer ditandai dengan perkembangan mikroprosesor yang memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau PC yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Contoh komputer generasi keempat yaitu Apple II, IBM PC, Commodore 64, dan Sinclair ZX Spectrum. Karakteristik utama dari generasi keempat itu sendiri yaitu mikroprosesor, chip tunggal yang menggabungkan fungsi CPU, memori, dan I/O. Kemudian komputer pribadi, komputer yang dirancang untuk penggunaan individu seperti Apple II dan IBM PC. Sistem operasi, perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola sumber daya komputer seperti MS-DOS dan CP/M. Bahasa pemrograman, bahasa pemrograman yang lebih mudah dipelajari dan digunakan seperti BASIC dan Pascal. Kemudian perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan database mulai banyak digunakan. Kemudian generasi kelima pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Komputer generasi kelima dilengkapi kecerdasan buatan yang disebut artificial intelligence atau disebut AI. Komputer generasi kelima adalah jenis komputer yang mampu memproses bahasa alami manusia dan memiliki kecerdasan buatan. GKG dikembangkan pada akhir tahun 1980-an dan menjadi salah satu teknologi terbaru pada saat itu. KGK merupakan upaya untuk mengembangkan komputer yang dapat meniru kemampuan otak manusia, seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu kecerdasan buatan, robotika, natural language processing. Teknologi pada komputer generasi kelima yaitu yang pertama parallel processing, superkonduktor, dan logic programming. Perkembangan mutakhir teknologi CPU. Yang pertama multicore. CPU dengan 2 atau lebih core untuk meningkatkan kinerja multitasking. Yang kedua, hyper threading. Satu core CPU dapat menjalankan 2 thread secara simultan. Kemudian yang ketiga, turbo boost, meningkatkan clock speed CPU secara otomatis saat dibutuhkan. Kemudian keempat, integrate graphic, itu menggabungkan GPU dengan CPU untuk meningkatkan kinerja grafis. Kemudian yang terakhir, artificial intelligence, CPU dengan kemampuan AI untuk mempercepat aplikasi AI. Contoh penerapan teknologi CPU mutakhir yaitu yang pertama gaming, CPU multicore dan high clock speed untuk pengalaman gaming yang lebih halus. Kemudian pengeditan video, CPU multicore dan integrate grafik untuk mempercepat proses editing. Kemudian artificial intelligence, CPU dengan AI untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah dan speech recognition. Kesimpulannya, evolusi komputer menunjukkan kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan mutakhir teknologi CPU meningkatkan kinerja dan efisiensi komputer. Kemudian teknologi CPU mutakhir digunakan dalam berbagai aplikasi untuk meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.